kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya juala, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan proses belajar mengajar meski tidak bertemu secara langsung karena pandemi. Saya Nur Fatona dengan NIM 2002 0850 1006 selaku moderator kelompok ini membuka presentasi pada pagi hari ini pada mata kuliah pengantar pendidikan kejuruan yang berjudul Permasalahan Pendidikan Kejuruan di Indonesia dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Ibu Profesor Dr. Yokebet Saludong MPD serta dosen mitra yaitu Ibu Dr. Nahriana MPD. Selanjutnya, materi pertama dibawakan oleh saya sendiri dan materi kedua dibawakan oleh rekan saya yaitu Sahrul dengan NIM 2002 0850 1008. Masuk pada peta konsep, materi pertama yaitu permasalahan pendidikan kejuruan di Indonesia. Bagian-bagiannya, yang pertama pengertian pendidikan kejuruan, yang kedua fungsi dan tujuan pendidikan kejuruan, yang ketiga implementasi pendidikan teknologi kejuruan di Indonesia, dan yang terakhir permasalahan di SMK dan solusinya serta sistem manajemen sekolah yang baik. Lanjut materi kedua, yaitu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Bagian-bagiannya, yang pertama pengertian Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang kedua tujuan KKNI, yang ketiga mekanisme pelaksanaan KKNI, yang keempat pengembangan kurikulum KKNI KBK, yang kelima pengembangan kurikulum IPTK dan kaitannya dengan KKNI, dan yang terakhir kendala dan rintangan dalam penerapan kurikulum berbasis KKNI. Materi pertama, permasalahan pendidikan kejuruan di Indonesia. Bagian A, pengertian pendidikan kejuruan. Menurut Jojo Negoro tahun 1998, pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan orang agar lebih mampu bekerja pada satu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang lainnya. Menurut Evans, pendidikan kejuruan merupakan bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada satu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan lain. Sebelumnya, Hamalik juga menyatakan bahwa pendidikan kejuruan adalah suatu bentuk pengembangan bakat, pendidikan dasar keterampilan, dan kebiasaan-kebiasaan yang mengarah pada dunia kerja yang dipandang sebagai latihan keterampilan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan siswa untuk bekerja dalam bidang tertentu. Arti pendidikan kejuruan ini telah dijabarkan lebih spesifik dalam Peraturan Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah, yaitu pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pendidikan tertentu. Bagian B, fungsi dan tujuan pendidikan kejuruan. Selanjutnya, fungsi. Fungsi yang pertama adalah sosialisasi. Sosialisasi yaitu transmisi nilai-nilai yang berlaku serta norma-normanya sebagai konkretisasi dari nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai yang dimaksud adalah teori ekonomi, solidaritas, religi, seni dan jasa yang cocok dengan konteks Indonesia. Yang kedua, kontrol sosial. Kontrol sosial yaitu kontrol perilaku agar sesuai dengan nilai sosial beserta norma-normanya, misalnya kerjasama, keteraturan, kebersihan, kedisiplinan, kejujuran, dan sebagainya. Yang ketiga, seleksi dan alokasi. Seleksi dan alokasi yaitu mempersiapkan, memilih dan menempatkan calon tenaga kerja sesuai dengan asimilasi dan konservasi budaya, yaitu absorpsi terhadap kelompok-kelompok lain dalam masyarakat serta memelihara
kesatuan dan persatuan budaya. Dan fungsi yang terakhir yaitu mempromosikan perubahan demi kebaikan. Artinya, pendidikan tidak sekedar berfungsi mengajarkan apa yang ada, namun juga harus berfungsi sebagai pendorong perubahan. Tujuan pendidikan kejuruan. UU SPN nomor 20 tahun 2003 pasal 15 menyatakan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk menyiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Tujuan tersebut dapat dijabarkan lagi oleh Dikmenjur tahun 2003 menjadi tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut. Tujuan umum sebagai bagian dari sistem pendidikan menengah kejuruan SMK bertujuan yaitu menyiapkan peserta didik agar dapat menjalani kehidupan secara layak, meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik, menyiapkan peserta didik agar menjadi warga negara yang mandiri dan bertanggung jawab, menyiapkan peserta didik agar memahami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia, menyiapkan peserta didik agar menetapkan dan memelihara hidup sehat, memiliki wawasan lingkungan, pengetahuan, dan seni. Adapun tujuan khusus, SMK bertujuan yaitu menyiapkan peserta didik agar dapat bekerja baik secara mandiri atau mengisi lapangan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan bidang dan program keahlian yang diminati. Membekali peserta didik agar mampu memilih karir ulet dan gigih dalam berkompetisi dan mampu mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminati. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek agar mampu mengembangkan diri sendiri melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kompetensi lulusan pendidikan kejuruan sebagai subsistem dari sistem pendidikan nasional menurut Depdikbud tahun 2001 adalah penghasil tamatan yang memiliki keterampilan dan penguasaan iptek dengan bidang dari tingkat keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Penghasil tamatan yang memiliki kemampuan produktif, penghasil sendiri mengubah status tamatan dari status beban menjadi aset bangsa yang mandiri. Penghasil penggerak perkembangan industri Indonesia yang kompetitif menghadapi pasar global, penghasil tamatan dan sikap mental yang kuat untuk dapat mengembangkan dirinya secara berkelanjutan. Terdapat 3 model penyelenggaraan pendidikan kejuruan sebagaimana dikemukakan oleh Hadi. Model 1, dalam model ini pemerintah tidak memiliki peran atau perannya hanya bersifat marginal dalam proses kualifikasi pendidikan kejuruan. Model ini sifatnya liberal, namun tetap berorientasi pada pasar permintaan tenaga kerja. Perusahaan-perusahaan sebagai pemeran utama juga dapat menciptakan desain pendidikan kejuruan yang tidak harus berdasarkan pada prinsip pendidikan yang bersifat umum. Karena dalam hal ini, perusahaan sebagai sponsor dan pendukung dana, sehingga pemerintah dalam hal ini tidak memiliki pengaruh kuat dalam melakukan investasi atau campur tangan terhadap perusahaan. Model 2. Model ini disebut juga model sekolah yang bersifat birokrat. Dalam hal ini, pemerintah sendiri yang melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan memantau pelaksanaan pendidikan kejuruan. Walaupun model ini disebut model sekolah, namun pelatihan dapat dilaksanakan sepenuhnya di perusahaan. Dan yang terakhir, model 3. Model ini disebut juga model pasar dikontrol pemerintah dan model sistem ganda yang sistem pembelajarannya dilaksanakan di 2 lokasi, yaitu di sekolah kejuruan dan di mitra kerja. Yang keduanya saling membantu dalam menciptakan kemampuan kerja lulusan yang handal. Bagian C, implementasi pendidikan teknologi kejuruan di Indonesia. Jadi, penyelenggaraan pendidikan kejuruan di Indonesia ternyata sudah ada sejak lama. Sejarahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sekolah kejuruan pertama pada tahun 1853 dibangun oleh Belanda yang bernama Sekolah Pertukangan Surabaya, atau namanya Ambachtsschool van Surabaya. Yang kedua, di Bandung dibuka Ambachtsschool
STN Ambak Lirgan yang kemudian menjadi Sekolah Teknik Siroyom. Dan yang terakhir, pendidikan kejuruan di Indonesia berkembang menjadi pendidikan kejuruan hingga saat ini. Bagian D, permasalahan di SMK dan solusinya serta sistem manajemen sekolah yang baik. Pertama, peminatnya kurang. Peminat SMK memiliki nilai yang rendah karena pencitraan SMK yang kurang baik. Selama ini, masyarakat memandang bahwa SMA lebih bagus daripada SMK. Anggapan ini berdampak pada minat masyarakat untuk memasukkan anaknya ke SMK. Padahal tidak semua SMA lebih bagus daripada SMK. Banyak SMK yang memiliki keunggulan lebih bila dibandingkan dengan SMA. Untuk mengatasi rendahnya minat masyarakat pada SMK, maka perlu untuk melakukan pencitraan yang lebih baik dari sebelumnya dengan mengedepankan keunggulan-keunggulan yang dimiliki serta rencana pengembangan sekolah yang visioner. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mengikuti lomba keterampilan siswa atau LKS SMK. Yang kedua, sarana dan prasarana belum memadai. Sarana dan prasarana merupakan penunjang yang penting dalam kegiatan belajar mengajar, seperti gedung, alat peraga, dan praktek serta laboratorium. Faktor lainnya yang juga menentukan kualitas lulusan SMK atau perguruan tinggi teknik adalah sarana dan prasarana. Jika standar tersebut belum terpenuhi, para siswa tidak dapat mempraktekkan atau latihan untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh dari guru mereka. Jika sekolah tidak memiliki atau kekurangan fasilitas praktik, maka akan menimbulkan kesenjangan antara pemahaman teori dan praktik yang pada akhirnya akan menghasilkan mutu yang lulusan yang rendah. Praktik merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam proses belajar mengajar di pendidikan kejuruan. Yang ketiga, kurangnya guru yang berkompeten di bidangnya. Berdasarkan Undang-Undang Sikdiknas Nomor 20 Tahun 2003, yang dimaksud dengan guru yang berkualitas adalah guru yang profesional. Banyak guru di SMK yang kurang berkompeten pada mata pelajaran yang diampunya. Hal ini terjadi karena kurangnya guru yang berkompeten untuk mengampu pelajaran tertentu, sehingga kegiatan belajar mengajar terjadi apa adanya atau menggugurkan kewajiban mengajar atau pemenuhan posisi pengajar saja. Oleh karena itu, untuk menanggapi masalah tersebut, perlu perekrutan guru secara cermat dan sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, biaya operasional tidak memadai. Inilah pentingnya menjalin hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri, yaitu dapat membantu pendanaan operasional sekolah. Sekolah memerlukan adanya wadah antara dunia industri dengan dunia pendidikan yang menyediakan program pembelajaran berorientasi kerja. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memberikan bantuan pendanaan dalam melaksanakan program keahlian yang optimal. Selain itu, dapat menggunakan dana BOS. Menurut hasil beberapa survei, jumlah BOS tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pendidikan yang sebenarnya. Banyak kabupaten atau kota bersedia membiayai kekurangan ini, tetapi mereka tidak mengetahui cara menghitungnya. Hasil analisis anggaran pendidikan dan biaya satuan operasional sekolah (BOSP) yang difasilitasi oleh DBEI USAID digunakan untuk mengetahui apakah terjadi kekurangan dana, terutama ketika dana BOS tidak cukup untuk menutupi biaya-biaya. Jadi kekurangan dana dapat ditutupi dengan dana APBD kabupaten atau provinsi atau dengan sumbangan dari masyarakat. Kelima, mutu lulusan rendah. Untuk menciptakan mutu lulusan yang baik, maka SMK atau lembaga perguruan tinggi perlu memperbanyak praktek kerja di industri. Jika praktek kerja di industri tidak ada atau sedikit, mutu lulusan yang dihasilkan juga kurang bagus. Peran industri semakin penting karena perkembangan teori pendidikan dan pembelajaran kejuruan lebih banyak menempatkan DU atau DI sebagai tempat belajar cara kerja yang efektif. Yang keenam,
daya serap industri dan wirausahawan rendah. Daya serap lulusan SMK terhitung rendah karena kompetensi yang dimiliki siswa kurang memadai. Selain itu, karena jumlah industri yang mempekerjakan lulusan SMK tidak terlalu banyak. Calon tenaga profesional, siswa atau mahasiswa selain dituntut untuk menguasai kompetensi-kompetensi yang diberikan, juga dituntut untuk menjadi seorang individu yang kreatif, sehingga dapat menghasilkan inovasi-inovasi baru, baik dalam menghasilkan produk atau memberikan pelayanan berupa jasa. Di samping itu, selain disiapkan untuk menjadi calon tenaga profesional, dalam pendidikan formalnya, seorang siswa atau mahasiswa juga dibekali pengetahuan dan keahlian untuk berwirausaha. Ketujuh, sistem manajemen yang digunakan. Sistem manajemen yang akan digunakan adalah sistem manajemen berbasis sekolah atau MBS, yaitu model pengelolaan yang memberikan kemandirian kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar pelayanan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. MBS merupakan respon pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi mutu dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi antara lain diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Sementara peningkatan mutu dapat diperoleh antara lain melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, meningkatkan profesionalisme guru dan kepala sekolah. Peningkatan pemerataan antara lain dapat diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah akan lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu. Jadi itu saja materi pertama yang saya bawakan. Selanjutnya untuk materi kedua akan dibawakan oleh rekan saya, Sahrul. Untuk itu saya persilahkan. Terima kasih. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. KKNI adalah Kerangka Kualifikasi Nasional, kualifikasi yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan suatu ukuran pencapaian proses pendidikan sebagai basis pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. KKNI diturunkan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 serta merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. KKNI terdiri dari 9 jenjang kualifikasi, dimulai dari jenjang 1 sebagai jenjang terendah sampai dengan jenjang 9 sebagai jenjang tertinggi. Jenjang kualifikasi KKNI tersebut terdiri atas yang pertama jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 dikelompokkan dalam jabatan operator. Kedua, jenjang 4 dengan jenjang sampai dengan jenjang 6 dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analisis. Nah, yang ketiga itu jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli. Kita masuk ke bagian B, yaitu tentang tujuan KKNI. Kurikulum KKNI dan SNPT bermuara pada profil kelulusan, bagaimana lulusan berkiprah di bidang keahlian tertentu selepas menyelesaikan studi. Harapannya mereka memiliki kompetensi memadai ilmu
ilmu dari dalam kampus dapat diterapkan dalam dunia kerja. Dengan demikian, menerapkan kurikulum berbasis KKNI pada lembaga pendidikan dimaksud sebagai pedoman untuk yang pertama, bagian A, menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, non-formal, informal, atau pengalaman kerja. Bagian B, menetapkan skema pengakuan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, non-formal, informal, atau pengalaman kerja. Bagian C, menyetarakan kualifikasi di antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, non-formal, informal, ataupun pengalaman kerja. Bagian D, mengembangkan metode dan sistem pengakuan kualifikasi sumber daya manusia dari negara lain yang akan bekerja sama di Indonesia. Nah, implikasi yang diharapkan dari penerapan kurikulum berbasis KKNI adalah yang pertama itu meningkatnya kuantitas sumber daya manusia Indonesia yang bermutu dan berdaya saing internasional agar dapat menjamin terjadinya peningkatan aksesibilitas sumber daya manusia Indonesia ke pasar kerja nasional dan internasional. Nah, bagian kedua yaitu yang kedua meningkatnya kontribusi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, non-formal, informal, atau pengalaman kerja dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, yang masuk ketiga, meningkatnya mobilitas akademik untuk meningkatkan saling pengertian dan solidaritas dan kerjasama pendidikan tinggi antar negara di dunia. Masuk ke yang keempat yaitu meningkatnya pengakuan negara-negara lain baik secara bilateral, regional maupun internasional kepada Indonesia tanpa meninggalkan ciri dan kepribadian bangsa Indonesia. Baik, masuk ke bagian C yaitu mekanisme pelaksanaan KKNI. Pelaksanaan KKNI melalui 8 tahap, yaitu yang pertama melalui penetapan profil kelulusan. Yang kedua, merumuskan learning outcomes. Ketiga, merumuskan kompetensi. Yang keempat, bahan kajian. Yang kelima, pemetaan LO, bahan kajian pengemasan mata kuliah. Keenam, menyusun kerangka kurikulum. Selanjutnya, penyusunan rencana perkuliahan. Terakhir, capaian pembelajaran learning outcomes merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu atau keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja. Untuk meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi, rambu-rambu yang harus dipenuhi di tiap jenjang perlu adanya konsentrasi penuh pada beberapa hal antara lain. Satu, learning outcomes. Yang kedua, jumlah SKS. Yang ketiga, waktu studi minimum. Yang keempat, mata kuliah wajib untuk mencapai hasil pembelajaran dengan kompetensi umum. Kelima, proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Keenam, akuntabilitas
assessment. Ketujuh, perlunya diploma, suplemen, surat keterangan pelengkap ijazah dan transkrip. KKNI juga diposisikan sebagai penyetara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, informal, dan non-formal dengan kompetensi kerja yang dicapai melalui pelatihan di luar ranah Kementerian Pendidikan Nasional, pengalaman kerja atau jenjang karir di tempat kerja. Baik, kita masuk ke bagian D, yaitu pengembangan kurikulum KKNI atau KBK. Nah, setiap jenjang kualifikasi pada KKNI memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan pelatihan kerja atau pengalaman kerja. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dapat diselaraskan dengan KKNI dapat dilakukan melalui tahap sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap pertama, menyusun capaian pembelajaran universitas, diturunkan dari visi misi universitas yang mengandung profil umum lulusan sebagai kompetitif dan komparatif advantage dari universitas tersebut. Capaian pembelajaran universitas lebih menampilkan soft skill dibandingkan hard skill yang harus dimiliki lulusan universitas tersebut. Tahap kedua, merumuskan profil lulusan program studi. Profil lulusan adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi di masyarakat atau di dunia kerja. Nah, profil ini adalah outcome pendidikan yang akan dituju. Profil lulusan adalah jawaban atas pertanyaan lulusan seperti apa yang akan dihasilkan oleh program studi setelah mereka menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikannya atau outcomes-nya, atau setelah lulus nanti akan menjadi apa saja lulusan program studi ini. Pada tahap ketiga yaitu perumusan standar kompetensi lulusan. Nah, setelah menetapkan profil lulusan program studi sebagai outcome pendidikan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh lulusan program studi sebagai output pembelajarannya. Untuk menetapkan kompetensi lulusan dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan. Untuk menjadi profil yang ditetapkan, lulusan harus mampu melakukan apa saja. Dan pertanyaannya ini diulang untuk setiap profil sehingga diperoleh daftar kompetensi lulusan dengan lengkap. Kita masuk ke tahap keempat, perumusan capaian pembelajaran program studi atau program learning outcomes atau PLO. Nah, PLO merupakan jabaran lengkap profil lulusan yang berkenan dengan kompetensi apa yang harus dimiliki oleh mahasiswa setelah lulus program studi tertentu di perguruan tinggi. Learning outcomes, capaian pembelajaran sedikitnya terdiri dari dua jenis kalimat yang menyatu, yaitu kata kerja yang menunjukkan tingkat kognitif yang menunjukkan tingkat pengetahuan yang harus dikuasai, dan atau psikomotorik, keterampilan yang harus ditunjukkan, dan konten knowledge atau kata benda noun yang menunjukkan tingkatan pengetahuan, yakni fakta, konsep, prosedural, dan
metakognitif yang dilandasi oleh sikap efektif yang tepat dalam melakukan pekerjaan. Masuk ke tahap yang kelima, yaitu perumusan capaian pembelajaran mata kuliah. Course Learning Outcomes CLO dengan jelas menggambarkan apa yang akan mahasiswa ketahui dan apa yang dapat dilakukan mahasiswa di akhir perkuliahan. Capaian pembelajaran perkuliahan berbasis kinerja dan berorientasi pada hasil. CLO merupakan gambaran yang bermakna, signifikan, dan terkait dengan apa yang diharapkan dapat dilakukan mahasiswa di dunia nyata. Pembelajaran yang benar-benar penting dalam jangka panjang. CLO menggambarkan apa yang dapat dilakukan mahasiswa di akhir perkuliahan manakala mereka mengintegrasikan pembelajaran dari seluruh perkuliahan yang diperolehnya. Setiap CLO harus sejalan dengan satu atau lebih capaian pembelajaran program studi atau PLO. Baik, kita masuk ke tahap yang keenam, yaitu mengenali konsep kunci atau kata kunci pada capaian pembelajaran mata kuliah. Pernyataan konsep kunci tidak dimaksudkan hanya untuk cloud. Nah, pada ranah pengetahuan belum, tetapi lebih ditekankan pada connect cloud dari setiap capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, konsep-konsep kunci sesungguhnya merupakan daftar dari konsep inti pada perumusan bidang kajian yang dimiliki program studi. Konsep-konsep inti ini pula yang dapat dijadikan patokan dalam menghitung beban kerja mahasiswa yang menjadi dasar perhitungan jumlah kredit untuk setiap mata kuliah. Masuk ke tahap ketujuh, yaitu pengembangan RPKPS, rencana program dan kegiatan pembelajaran semester, mengadaptasi pendapat dan paper tahun 1986 dinyatakan bahwa perencanaan pembelajaran adalah determinan utama dari apa yang diajarkan. Kurikulum yang dipublikasikan, ditransformasikan, dan diadaptasikan dalam proses perencanaan dengan menambah penambahan, penghapusan, interpretasi, dan keputusan dosen tentang kecepatan, urut-urutan, dan penekanan pengajarannya. Baik, kita masuk ke bagian E, yaitu pengembangan kurikulum LPTK dan kaitannya dengan KKNI. Nah, ada beberapa hal yang mendorong terjadinya perubahan dan pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibat kemajuan tersebut, banyak hal-hal yang baru yang ditemukan di dunia ilmu pengetahuan, maka tidak sekolah harus merespon hal tersebut. Yang kedua, perubahan masyarakat, social change. Nah, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan masyarakat. Perubahan masyarakat ini menuntut pula terhadap perubahan kebutuhan dan orientasi masyarakat, dan ini
berpengaruh pula bagi timbulnya perubahan kurikulum karena kurikulum ini bersifatnya dinamis, berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan kemajuan zaman. Maka perubahan dan pengembangan kurikulum bukanlah bukanlah sesuatu yang tabu. Dalam pengembangan kurikulum pendidikan tinggi, dalam hal ini pembagian pendidikan tenaga kependidikan LPTK juga merupakan sebuah institusi pendidikan dalam konteks pendidikan profesi guru atau PPG dalam rangka melakukan proses pelahiran bibit unggul yang profesional yang mumpun dan berkompeten sebagai guru yang dapat digugu oleh siswanya. Dalam konteks ini, pengelolaan program studi atau jurusan sepatutnya melakukan penetapan konsep pencapaian mutu lulusan sebagai yang diinisiasikan dalam grand design pada visi dan misi institusi, di mana konsep lulusan tersebut selanjutnya akan terwujud dalam bentuk profil lulusan. Nah, yang terakhir ke bagian F, kendala dan rintangan dalam penerapan kurikulum berbasis KKNI. Secara regulasi, eksistensi kurikulum memiliki payung hukum yang sangat kuat membentengi proses perjalanan pendidikan itu sendiri, sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yaitu bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peranan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humanira serta pemberdayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Kemudian untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan dan atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. Kendala teknis adalah berada pada ketersediaan infrastruktur sumber daya manusia dan media atau sumber belajar dari masing-masing LPTK masih belum memadai. Hal penting yang untuk selalu diprioritaskan secara intensif antara lain dengan pemetaan mutu, analisis kebutuhan mutu serta perbaikan mutu untuk menyusun standar pendidikan. Nah, mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya itu Nur Fotana untuk melanjutkan kesimpulan dari materi persentase pada kelompok kami. Karena materi kedua telah rampung juga, selanjutnya kesimpulan dari kedua materi tersebut. Kesimpulannya yaitu pendidikan kejuruan
sehingga bisa bekerja secara profesional di bidangnya, sekaligus berdaya saing dalam dunia kerja yang semakin menuntut akan kualitas SDM. Pendidikan kejuruan juga dibuat untuk melatih peserta didik agar dapat menyesuaikan diri dan membawa perubahan positif bagi kemajuan bangsa dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Dalam perjalanannya, pendidikan kejuruan tak lepas dari tantangan. Di antaranya adalah stigma negatif SMK yang masih melekat sehingga menghambat kemajuan pendidikan kejuruan itu sendiri. Ketersediaan sarana dan prasarana, tenaga didik yang kurang kompeten dalam bidangnya, daya serap, industri, dan wirausahaan rendah, serta permasalahan-permasalahan lain yang menuntut untuk segera diatasi. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama yang baik pemerintah, pihak sekolah, pihak DU atau DI, dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya untuk menciptakan sistem pendidikan kejuruan yang lebih produktif dan efisien sehingga bisa mencetak SDM yang bisa bersaing dan memenuhi tantangan dalam pasar global. Selanjutnya, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau disingkat KKNI adalah kerangka perjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. Baik, itulah materi presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Untuk itu, ulasan serta saran teman-teman sekalian akan kami terima dengan sangat lapang. Terima kasih telah menonton video kami. Saya selaku moderator menutup video ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.